Coba kita cek. Kita ini orang yang mudah berprasangka atau tidak? Yang pertama, ayo introspeksi, kita ini suka ndak menghakimi buruknya orang lain. Memvonis, menghakimi, menuduh. Kalau kita punya kebiasaan begitu, kemungkinan kita akan mudah berprasangka. Jadi ini ciri pertama sudah. Saya tidak tahu, ternyata orang tipe hakim itu banyak meskipun tidak dibayar. Ya, kalau hakim beneran enak, menghakimi dibayar. Kita sering menghakimi meskipun tidak dibayar. Jadi apa-apa kita vonis, sesat kamu, itu kita sering begitu. Rusak kamu, itu. Jadi menghakimi dari sisi keburukannya ya. Kemungkinan kita termasuk yang mudah berprasangka. Yang kedua, kalau sudah menghakimi, gengsinya muncul. Terus tidak mau meskipun melihat fakta. Melihat fakta nyata, konkret, dia tidak mau ngakui. Itu pura-pura saja. Itu pencitraan saja. Itu acting saja. Itu sudah selesai. Menyangkal. Jadi dikasih argumen apa saja tidak masuk. Satu-satunya yang dia pegangi klaimnya tadi, vonisnya tadi. Kalau kita punya tipe yang seperti ini, ayo kita perbaiki diri kita. Yang ketiga, senantiasa memberi label negatif. Jadi label negatif itu selalu dilihat sisi buruknya saja. Ada banyak yang baik di ruangan ini, tapi yang dicari yang buruk. Nah, itu kemungkinan kita tipe orang yang mudah berprasangka. Dari ngaji yang 2 jam ini misalnya, mungkin 50% lebih hal-hal baik, hanya beberapa yang buruk. Tapi yang diperhatikan yang buruk itu saja. Misalnya, enggak semuanya Pak dapat minum Pak, cuma separuh. Yang diceritakan ini kemana-mana. Saya tadi malam ngaji, jauh-jauh ngaji, enggak kebagian minum. Enak yang duduk di luar bisa nambah bolak-balik misalnya. Yang dilihat itunya dong. Padahal ada banyak hal baik yang lain. Kamu fokus ke situnya. Nah, kemungkinan kamu tipe orang yang mudah berprasangka. Yang keempat, tipe yang mudah khawatir. Jangan-jangan dia mencurangi saya ini. Jangan-jangan dosen ini cuma ingin membuat saya susah saja. Tiap hari tugas terus. Ini kamu curiga, mulai berprasangka. Jadi orang baik pun kamu curigai. Itu kemungkinan kamu tipe orang yang mudah berprasangka. Bahkan orang bantu kamu pun kamu curigai. Kamu sudah minta tolong, dibantu, tapi paling bantunya juga ndak ikhlas-ikhlas amat kok paling dia. Nah, ayo wis. Pikiranmu pokoknya negatif terus. Saya membayangkan betapa lelahnya dirimu kalau kamu tipe yang seperti ini. Mungkin tidurmu saja ndak nyenyak. Pikiranmu berat sekali. Melihat apa-apa serba negatif. Jangan-jangan kamu tidur saja khawatir. Saya mau tidur sih, tapi nanti kalau teman saya tiba-tiba ganggu atau teman-teman, tidak jadi tidur. Baik, ini introspeksi ya. Semoga teman-teman tidak ada di 4 ini. Biar tidak mudah berprasangka. Kita lanjutkan. Sekarang kita latihan coba. Jalannya apa sih untuk mengurangi prasangka yang buruk? Ini latihan ya untuk kita. Ada banyak jalan. Yang pertama tentu saja pendidikan. Jadi pendidikan penting. Kayak tadi kok ada orang sudah lihat faktanya kok masih nggak mau nerima. Ini sudah sangat masuk akal loh, tapi dia masih kukuh dengan prasangkanya. Mungkin jangan-jangan level pendidikannya. Maka pendidikan penting.
Yang kedua, self-esteem. Kebanggaan diri, harga diri. Penting untuk membuat orang tidak mudah berprasangka. Orang berprasangka itu kan sebenarnya diam-diam dia juga kurang mantap, kurang yakin dengan dirinya. Dia mencari validasi, mencari penegasan benar dan baiknya dirinya dengan cara menegaskan buruknya yang lain. Kalau kita mantap dengan diri kita, kokoh dengan kebaikan, kehormatan kita, kita sebenarnya tidak terlalu perlu untuk nuduh sini, nuduh sana. Saya yakin saya benar kok. Ya sudah. Ya monggo saja yang lain seperti apa. Saya yakin saya baik. Insya Allah saya ada di jalan yang benar misalnya. Yang lain seperti apa? Mungkin ada orang baik di sekeliling saya, ada orang buruk juga, monggo saja. Kita tidak terlalu heboh, tidak terlalu sibuk nembak kiri, nembak kanan untuk mencari salahnya orang lain. Karena kadang-kadang orang yang sibuk sekali ingin mengungkap bahwa orang lain itu salah, biasanya dia belum terlalu yakin juga dengan kebenarannya sendiri. Itulah kenapa cara dia menegaskan bahwa saya benar, itu loh orang lain salah. Berarti yang benar yang kayak saya ini. Yang ketiga, mengurangi prasangka buruk bisa dilakukan antara lain melalui agama. Kalau ini ya sudah pasti, norma-norma nilai-nilai moral agama akan memudahkan kita untuk tidak banyak berprasangka. Kita diminta tulus, kita diminta jujur, kita diminta tidak sombong, kita diminta tidak zalim. Ini kan dalam rangka bisa menghalangi prasangka-prasangka. Kalau moral, spiritual, agama masih sulit, ya hukum lah. Main, merugikan orang lain, menyakiti hati orang lain, menzolimi orang lain. Nah, kalau di situ hukum bisa main. Meskipun mungkin masih belum ada undang-undang tentang ghibah misalnya. KUHP nomor sekian-sekian, orang yang ngerasani tetangganya misalnya tidak ada. Jadi tapi hukum bisa. Kalau memang terlalu parah efeknya, misalnya prasangkamu keterlaluan, merusak nama baiknya orang, menghancurkan kehormatannya orang, nah hukum bisa turun. Maka kesadaran tentang hukum bisa mengurangi prasangka-prasangka. Mungkin juga bisa lewat jalur sosial. Lewat jalur sosial itu kebersamaan di tengah masyarakat. Kalau kita dekat, kita akrab, saling empatik, ya tidak muncul prasangka-prasangka buruk di tengah-tengah kita. Kita punya tujuan bersama, kita ingin nyaman bersama-sama, kita ingin saling mendukung di tengah masyarakat kita. Inilah tujuan bersama namanya. Bisa meminimalisir lahirnya prasangka-prasangka. Dan tidak kalah pentingnya yang terakhir, mari kita putus siklus prasangka. Tuduhan-tuduhan tidak berdasar, anggapan-anggapan negatif. Mari kita putus, jangan diwariskan lagi, jangan diwariskan lagi. Siklusnya kita tutup, kita memulai kehidupan baru yang lebih positif, bersih dari prasangka-prasangka buruk. Diingat-ingat prasangka tadi definisinya anggapan negatif yang tanpa dasar. Nah, yang seperti ini yang harus kita hentikan. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau kita sendiri ternyata orang yang berprasangka itu, apa yang harus kita lakukan? Pak, saya ternyata kemarin berprasangka, Pak. Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, cari sebabnya, akarnya dari mana. Saya itu kok tiap kali lihat orang kayak gitu, saya anggap ini orang jahat. Itu akarnya di mana sih, kapan? Ini dalam rangka kita mencari obatnya.
Kemudian, kok itu berhubungan dengan orang sekeliling kita? Untuk menghindari prasangka, justru ayo lebih dekat dengan dia. Ayo berinteraksi dengan lebih terbuka. Biar terbukti bahwa prasangka kita keliru. Ini kemarin saya hanya curiga saja. Saya hanya nebak-nebak saja. Nah, kalau kita tambah dekat, tambah ngerti. Oh, ternyata dia memang orang baik. Oh, ternyata memang dia orang yang layak dihormati. Itu ketika kita dekat. Jangan avoidant tadi, kita menjauh. Kalau kita menjauh, ya tak kenal maka tak aruf. Tak kenal maka ya tak sayang. Jadi, ayo mendekat ya, biar kita saling kenal. Biar kita ngerti aslinya. Jangan hanya dilihat casingnya. Dilihat dari luar mungkin kesan kita buruk, tapi mungkin bergaul tambah lama ya kita semakin sadar bahwa ternyata dia orang baik. Nah, bisa begitu. Pak, saya begitu Pak, saya mendekat lama-lama ternyata prasangka saya benar Pak. Dia bukan orang baik. Yo, tapi kan sekarang ketika kita nemu bukti, nemu fakta, kenyataannya memang dia bukan orang baik, tapi kan sekarang bukan lagi prasangka. Bukan lagi kira-kira, tapi kita sudah punya dasarnya. Kalau yang awal tadi kita masih ngarang imajinasi kita, bayangan kita. Sekarang setelah dekat, ternyata memang benar begitu. Ini loh buktinya. Saya sudah sebulan dekat sama dia loh. Ini faktanya saya banyak ketemu. Nah, jadi kalau sudah dekat itu yang ketiga itu kita cari bukti benar salahnya prasangka kita. Yang keempat, ada kalanya kita harus menerima saja. Mungkin kita punya tetangga yang buruk misalnya. Nah, sudah punya rumah di sebelah kita, kelakuannya begitu ya sudah. Saya saja yang hati-hati. Ada kalanya begitu. Tanpa harus berpanjang prasangka buruk. Ya saya tahu dia orang buruk, tapi ya sudah, mau gimana lagi. Jadi orang bertarung itu kan kuncinya dua. Dia bisa mengalahkan dan menang atau dia bisa bertahan, tidak terkalahkan. Jadi satu di antara dua. Karena saya tidak bisa mengubah dia jadi baik, ya saya harus kuat dekat dengan dia yang tidak baik. Solusinya dua itu. Nah, jadi rumusnya ada kalanya kita harus begitu. Terakhir, kita juga harus sadar bahwa kadang-kadang dalam banyak hal kita tidak kuasa untuk mengubahnya. Ada hal-hal yang bisa kita ubah, ada yang tidak bisa kita ubah. Mungkin watak-watak yang kita curigai, kita prasangkakan tadi itu sesuatu yang sulit kita mengubahnya. Nah, itu untuk menenteramkan diri kita sendiri ya sudah di luar kuasa kita, itu sudah. Kalau di luar kuasa kita, ya kita tidak harus mati-matian capek untuk mengubahnya. Nanti kita habis energi, waktu banyak. Kita kuatkan saja diri kita, kemampuan bertahan, survive, berhadapan dengan orang yang semacam itu. Baik, ini caranya ya kalau tiba-tiba muncul prasangka buruk dalam diri kita. Saya lanjutkan. Mungkin masih ada 1-2 slide lagi, setelah itu kita dialog. Jangan lupa, di antara banyak prasangka buruk keluar, ada juga yang bahaya, yaitu kita prasangka buruk pada diri kita sendiri. Ini bisa jadi sumber kegagalan kita. Kan banyak orang yang mempersepsi sangat negatif dirinya. Jadi prasangka buruk pada dirinya itu, saya kasih contoh 5 hal. Semoga malam hari ini tidak ada yang punya prasangka buruk pada dirinya seperti ini. Yang pertama,
merasa dirinya bukan orang yang berguna. Saya itu tidak ada gunanya Pak hidup di muka bumi ini. Apa manfaat saya? Menyusahkan saja. Menyusahkan orang tua, menyusahkan teman, menyusahkan dosen. Saya itu serba menyusahkan. Saya tidak ada gunanya Pak. Nah, ini namanya prasangka buruk. Kamu underestimate pada dirimu sendiri. Jadi ini akan merusakmu. Perasaan bahwa kamu tidak berguna, tidak berharga sama sekali, itu akan merusakmu, akan jadi sumber kegagalanmu. Wong manusia itu sering saya bilang bukan paket jadi, tapi paket potensi. Loh, kamu ingin berguna seperti apa? Kamu ingin berkontribusi apa? Kamu ingin melakukan apa? Kamu masih bisa. Selama masih diberi Allah waktu, kamu masih bisa ingin apa saja. Ingin berguna untuk apa? Pada siapa? Dengan cara apa? Bisa kamu atur. Sumber daya, kekuatan, energimu masih lengkap, masih bisa dipakai. Maka jangan merasa tidak berguna. Kalau kamu merasa tidak berguna, sebenarnya kamulah yang tidak menggunakan segala fasilitas yang dianugerahkan Tuhan padamu. Kalau ingin berguna berarti ya gunakan itu sekarang untuk kemanfaatan yang lebih besar. Yang kedua, mungkin ada yang merasa seperti yang kedua ini. Pak, saya itu ya begini-begini saja sejak dulu. Mungkin nasib saya ya memang sudah digariskan begini, tidak akan berubah. Ini juga persepsi negatif pada diri kita. Menganggap diri kita sudah stuck, tidak mungkin berkembang lagi. Ya seperti saya bilang di awal tadi, kita tergantung pikiran kita. Kalau kita menganggap diri kita selesai, sudah stuck, ya selesai berarti memang. Padahal kalau kamu mau ingin berkembang lagi, pasti kamu bisa. Tergantung caramu memprasangkai dirimu, mau prasangka buruk apa prasangka baik. Kalau prasangkamu buruk seperti ini, ya kamu sedang membangun kegagalanmu sendiri. Termasuk yang ketiga, merasa tidak mampu melewati tantangan hidup. Tidak kuat saya Pak, tidak mungkin saya bisa Pak, tidak mungkin ya sudah selesai. Kamu sendiri yang mempersepsi dirimu sebagai tidak kuat, tidak mampu, tidak mungkin. Padahal harusnya bisa saja kok kalau kamu mau berjuang. Ya kalau kamu menyerah ya lain cerita. Tapi kalau kamu siap berjuang, apa yang tidak bisa kamu taklukkan, tidak bisa kamu lewati. Inilah yang disebut prasangka buruk pada diri sendiri. Atau mungkin ada yang seperti ini. Pak, saya merasa masa depan saya gelap Pak. Tidak mungkin saya sukses di depan ini. Saya itu sudah tidak terlalu pinter, tidak kaya juga, kuliah aku malah filsafat. Terus kamu jadi apa? Saya besok ya Pak ya. Ya sudah. Wong yang membangun masa depan itu kan kalian sendiri. Lah kalau kalian yang ngelukro, kamunya merasa tidak mungkin, lah pastinya terus jadinya kan tidak berjuang. Ya mesti saja kalau tidak berjuang ya gelap. Jadi tidak tergantung siapa-siapa dan tidak tergantung apa-apa, ya tergantung kalian sendiri. Apakah terang, apakah gelap kan kita yang mewujudkannya. Ya kalau pengen terang, wujudkanlah. Cuma itu rumusnya gitu loh. Jangan menyiksa dirimu dengan prasangka-prasangka buruk. Yang terakhir juga begitu. Wah, ada yang tidak bisa diperbaiki nih Pak, saya itu sudah watak saya begini, mau gimana lagi. Kan ada orang begitu. Ciri saya begini, mau gimana lagi. Ya lagi-lagi saya ingatkan, manusia itu mau baik bisa, mau buruk bisa, mau berjuang dia bisa, menyerah juga bisa. Tergantung kamu milih apa untuk masa depanmu. Jadi kuncinya di kalian.
Allah memberi anugerah luar biasa pada makhluk yang namanya manusia itu adalah fasilitas untuk memilih. Jadi Allah memberikan semuanya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kamu mau milih baik, oke, buruk, oke, Allah memberi fujur dan takwa, kemampuan diilhamkan dalam diri kita. Ya besok kalau kita salah pilih, ya ada balasannya. Kita benar memilihnya juga ada pahalanya. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi ini prasangka buruk pada diri kita. Yang terakhir, ini sebenarnya saya ingin bahas panjang tentang husnudzon pada Allah dan suudzon pada Allah, tapi next time ya. Tadi mungkin di sesi prasangka yang agak religius, sufistik. Tapi sengaja saya angkat ini saja dulu karena menurut saya penting berhubungan dengan suudzon pada diri kita sendiri. Kadang-kadang orang terus suudzon pada Allah, prasangka buruk pada Allah. Anggap saja ini trailernya, nanti aslinya kita bahas lebih panjang kapan-kapan. Jadi jangan sampai ada 5 anggapan ini pada Allah, akan menyusahkan kita sendiri. Yang pertama apa? Menganggap Allah tidak sayang lagi sama kita. Saya kok rasanya hidup ini susah, terus berat, terus ini mesti Allah lupa padaku. Sudah. Jangan salah, Allah itu inda dzonni abdi, kata Allah. Sesuai prasangka hambaku. Ya, kalau kita nganggapnya Allah lupa, ya sudah. Ketika kita nganggap Allah mengabaikan kita, kan kita terus suka-suka kita. Nah, hidup kita akan tambah kacau. Yang kedua, menganggap Allah mesti tidak memberi apa-apa padaku. Allah mesti tidak akan memenuhi kebutuhan-kebutuhanku. Buktinya apa? Saya minta nilai A saja tidak dikasih-kasih. Saya minta ini tidak dikasih-kasih. Saya minta itu tidak dikasih-kasih. Ini namanya prasangka buruk pada Allah. Banyak doa yang tidak terkabul bukan karena Allah tidak mengabulkan doa, tapi kita sendiri prasangka kita buruk pada Allah. Kadang-kadang kita berdoanya juga setengah hati. Ya Allah, semoga saya bisa lulus cum laude. Tapi apa mungkin ya wong saya itu nilai saya sampai sekarang kacau, ndak karu-karuan. Yang kita sendiri yang jawab sendiri, ngatur-ngatur sendiri, ya sudah. Ana inda dzonni abdi. Jadi itu yang kedua, menganggap Allah ndak akan memenuhi keperluan kebutuhanku. Yang ketiga, menyangkal kebijaksanaan Allah atas kita. Nah, kita dulu berikhtiar. Saya itu Pak, pingin kuliah fakultas kedokteran di kampus negeri. Jatuhnya malah filsafat Pak. Gimana sih Allah itu? Nah, kita menyangkal ketetapannya Allah. Kita tidak percaya bahwa ini yang terbaik untuk kita. Ini namanya suudzon pada Allah. Kemudian yang keempat, merasa bahwa Allah mesti akan mengecewakanku. Mungkin karena aku sering maksiat, mungkin karena dosaku banyak, mesti Allah meninggalkanku, kalau aku berdoa mesti tidak dikabulkan. Ini namanya suudzon. Pada akhirnya terus karena kita menganggap Allah tidak peduli sama kita, terus kita suka-suka kita, ya tambah hancur hidup kita. Inilah yang disebut prasangka buruk pada Allah. Makanya di banyak ajaran dari para ulama, para sufi, kita diminta husnudzon, baik pada Allah, pada sesama, bahkan pada diri kita sendiri. Disitulah nanti kita akan mendapatkan banyak manfaat, optimisme,
manfaat individual maupun maslahat secara sosial. Insya Allah kalau dua ini lahir, Allah akan nambahi dengan namanya barokah.